Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Oktober selalu menjadi bulan penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Dari tahun 2016 hingga hari ini, dengan mempertimbangkan pertandingan-pertandingan kejuaraan, pelatih Simone Inzaghi melakukan perjalanan cepat pada bulan Oktober dengan rata-rata historis sebesar 2,21 poin. Sementara itu, di bulan Oktober musim ini, Inter akan menghadapi Torino, kemudian menghadapi Roma dan Juventus setelah jeda internasional. Sebuah triptych penting yang harus ditangani dengan baik agar tidak kehilangan poin untuk terus bersaing di puncak klasemen. Sejauh ini, pelatih Simone Inzaghi telah meraih 22 kemenangan dan hanya 4 kekalahan dalam 33 pertandingan Serie A di bulan Oktober. Ini memberikan keyakinan bahwa tim asuhannya cenderung mencapai level performa yang sangat baik di bulan Oktober. Parameter fisik yang ada di tangan staf Nerazzurri hari ini juga menegaskan hal ini. Inter tidak terlalu lelah hari ini dibandingkan pada pertengahan bulan September. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Torino, ada 7 perubahan di starting 11 Inter dibandingkan laga melawan Red Star di Liga Champions. Salah satunya adalah Jan Bisek yang akan menggantikan Pavard di posisi bek tengah kanan. Lautaro Thuram kembali di lini serang. Sementara di sayap akan ada Di Marco dan Darmian. Fratesi juga akan kembali dari menit pertama, dan di jantung pertahanan, Acerbi kembali dimainkan. Dilansir FC Internews, perlombaan untuk memasuki Piala Dunia antar klub kembali dimulai, bukan untuk tahun 2025, melainkan untuk Piala Dunia antar klub tahun 2029. Tim-tim di Eropa mulai mengumpulkan poin pertamanya. Saat ini Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa dan Juventus memimpin dengan 6 poin, sedangkan Manchester City dan Inter punya 4 poin. Perlu diingat bahwa untuk Piala Dunia antar klub 2025, Italia telah mendatangkan 2 wakilnya, yaitu Inter dan Juventus. FC Internews melaporkan bahwa pertandingan melawan Torino nanti akan menjadi pertandingan ke-161 antara Inter dan Torino di Serie A. Sejauh ini, Nerazzurri telah meraih 74 kemenangan, 36 kekalahan, dan 50 kali imbang melawan Torino. Sementara itu, Inter juga telah memenangkan 5 pertandingan terakhir yang dimainkan di San Siro melawan Torino di Serie A. Secara umum, Nerazzurri tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir Serie A melawan Torino dan selalu mencatatkan clean sheet dalam 3 kemenangan kandang terakhir melawan Torino. FC Internews mengabarkan bahwa Mehdi Taremi perlahan mengambil alih Inter. Setelah 2 assist melawan Red Star di Liga Champions, mantan pemain Porto ini menjadi pemain Inter dengan jumlah assist terbanyak sejauh ini di seluruh kompetisi musim ini dengan total 3 assist. FC Internews mengabarkan bahwa Lautaro Martinez tidak terblokir dan tidak ingin berhenti saat melawan Torino, lawan yang sudah dibobol 5 gol oleh Lautaro. Kapten Nerazzurri kini telah mencetak 132 gol dalam 289 penampilannya bersama Nerazzurri, hanya terpaut 1 gol untuk menyamai Istvanyars di posisi ke-7 dalam peringkat pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Inter dihitung dari semua kompetisi. FC Internews mengabarkan bahwa Francesco Acerbi adalah pemain Inter yang mencatatkan menit bermain terbanyak sejauh ini di semua kompetisi dengan total 566 menit. Ini adalah angka yang penting mengingat operasi di akhir musim lalu yang membuatnya tersingkir dari Euro 2024. Melawan Torino nanti, Acerbi kembali akan menjadi starter di jantung pertahanan Nerazzurri. Fabio Caressa kepada Sky Sport mengatakan, ketika Lautaro memberikan bola kepada Taremi untuk mengambil tendangan penalti, itu adalah salah satu gambaran yang membuat kami memahami kemampuannya untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Itu semacam sambutan yang dia berikan kepada Taremi, karena jelas bahwa Taremi ingin mencetak gol pertamanya dengan seragam Nerazzurri. Mengingat komitmen Inter musim ini, sangat penting untuk memiliki pemain yang reaktif dan kelompok yang bersatu setelah memenangkan Scudetto musim lalu.
Angelo Di Livio kepada TV Play mengatakan, "Saya kecewa dengan Milan saat melawan Leverkusen. Meskipun pemulihannya bagus, mereka melewatkan kesempatan besar untuk menebus dirinya di Liga Champions. Menurut pendapat saya, Inter adalah satu-satunya tim Italia yang akan melangkah lebih jauh di level Eropa. Selamat kepada Simone Inzaghi atas kerja keras yang telah dilakukannya." Beppe Bergomi kepada Sky Sport mengatakan, "Pergantian yang dilakukan Simone Inzaghi selalu menimbulkan diskusi, tapi bukankah Thiago Motta juga melakukan hal yang sama? Lalu, selama bertahun-tahun ada pembicaraan tentang pergantian yang dilakukan Simone Inzaghi, tapi kemudian semua orang mulai menirunya dengan mengganti pemain yang mendapatkan kartu kuning." Dilansir FC Internews, dengan gol yang dicetak ke gawang Red Star Belgrade, Lautaro Martinez menyamai statistik Julio Ricardo Cruz, menjadi pemain Inter kedua yang mencetak gol dalam 6 edisi berturut-turut di Liga Champions. Sebuah rekor yang dikomentari langsung oleh Julio Cruz kepada Lazio News. "Saya senang karena Lautaro orang Argentina dan karena dia pemain kuat yang telah memenangkan banyak kompetisi, seperti Piala Dunia dan Copa America. Saya senang untuk Lautaro karena dia bekerja sangat keras dan karena dalam beberapa bulan terakhir dia dikritik. Dalam kehidupan seorang striker, seringkali Anda mengalami momen buruk dan tidak mampu untuk mencetak gol. Itu terjadi pada saya dan striker lain juga. Menurut saya, Lautaro bisa bertarung memperebutkan Ballon d'Or dan saya berharap dia bisa memenangkannya." Cristiano Lucarelli kepada Tutto Mercato Web mengatakan, "Napoli memiliki segalanya untuk dimainkan sampai akhir. Tidak bermain di kompetisi Eropa adalah keuntungan yang signifikan. Conte adalah pelatih yang unggul dalam situasi seperti ini. De Laurentiis telah membangun tim yang luar biasa. Mereka bisa berjuang untuk memenangkan Scudetto bersama Inter dan juga Milan." Marco Fasone kepada Marte Sport Live mengatakan, dalam pengalamannya bersama Juve, Inter, Chelsea, dan tim nasional, Conte selalu menunjukkan bahwa dia tidak memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan dirinya. Ketika dia tiba, jika dia tidak segera menang, dia pasti sudah sangat dekat dengan kemenangan. Sejak tahun pertamanya, dia senang memiliki tim yang membangun citranya dan segera memimpin tim untuk tetap menjadi yang terdepan. Marco Tronchetti Provera kepada Sky Sport mengatakan, "Inter adalah tim yang bagus. Mereka memainkan sepak bola yang bagus. Bagi kami para penggemar, ini adalah petualangan yang luar biasa." Stefano Borghi kepada Sky Sport mengatakan, dalam 60 menit pertama saat melawan Red Star, Arnautovic lebih baik daripada Taremi. Taremi selalu sangat berharga atas kerja kerasnya, atas tekanannya. Namun Arnautovic yang menciptakan situasi, kemudian Taremi memang lebih baik di lapangan. Giocondo Martorelli kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter perlu menemukan kesinambungan. Mereka telah melakukan beberapa kesalahan di Serie A. Saya berharap mereka dapat menemukan kesinambungan seperti musim lalu untuk dapat mengulangi hal baik yang mereka lakukan musim lalu.